Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andreas Wendy. Saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras pada program studi manajemen dengan nomor induk dosen 0219028601 dengan NPTK 7551 76466513132. Dengan penuh rasa tanggung jawab yang besar serta komitmen tinggi terhadap pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya untuk menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di bidang tridharma saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras. Melalui unjuk diri dosen ini, saya akan mempresentasikan tentang proses yang berhubungan dengan pembelajaran saya. Salah satu tujuannya adalah untuk berproses dalam sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Dikti Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan proses pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Hijau. Mata kuliah Ekonomi Hijau dengan kode mata kuliah MNCG 510. Merupakan mata kuliah yang diimplementasikan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini juga menjadi salah satu mata kuliah wajib pada program studi manajemen dan program studi akuntansi. Mata kuliah Ekonomi Hijau membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi hijau, keberlanjutan, serta peran pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan konteks pembangunan ekonomi. Selanjutnya dengan materi kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mampu memahami konsep ekonomi hijau dan memaparkannya, dan juga mengambil keputusan secara manajerial dengan konsep-konsep yang diajarkan pada mata kuliah Ekonomi Hijau ini. Mata kuliah Ekonomi Hijau didasarkan atau dilaksanakan dalam 16 kali sesi pertemuan yang terdiri dari 14 kali sesi penyampaian materi secara tatap muka dan juga 2 kali sesi. Yang pertama adalah UTS dan juga ujian akhir semester. Lalu untuk materi yang akan membahas tentang beberapa hal, yang pertama adalah tentang konsep ekonomi hijau, lalu juga ekonomi hijau dan keberlanjutan, kebijakan lingkungan dan ekonomi, pengelolaan sumber daya, teknologi informasi, cara inovasi bersih, ramah lingkungan, dan juga emisi dan mitigasi iklim. Selain itu juga kita akan membahas tentang green finance atau obligasi hijau, etika bisnis, dan juga CSR yang berhubungan dengan konsep visi yang berhubungan dengan ekonomi hijau itu sendiri. Lalu selanjutnya capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah CPL 1 atau pengetahuan. Mahasiswa diharapkan menguasai dan menjelaskan secara komprehensif konsep dasar ekonomi hijau, kerangka kebijakan lingkungan, prinsip ekosistem, tantangan iklim, dan juga indikator keberlanjutan terkait ekonomi hijau itu sendiri. Yang kedua, CPL 2 atau CPL keterampilan, mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip model bisnis hijau, rantai pasok berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan juga teknologi bersih untuk mengukur kinerja serta merumuskan solusi optimal sumber daya di tingkat organisasi. Yang terakhir, yang ketiga adalah CPL 3 ataupun CPL sikap, yaitu harapannya mengintegrasikan etika dan tanggung jawab sosial serta menunjukkan integritas dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam setiap pengambilan keputusan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya yaitu pertama mampu menyimpulkan konsep dasar dari ekonomi hijau dan juga indikator keberlanjutan yang berhubungan dengan ekonomi sirkuler dan juga green supply chain management, serta menguraikan keterkaitan kebijakan lingkungan dengan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Yang kedua, mampu menjelaskan peran ekosistem dalam mendukung ekonomi berkelanjutan dan juga tantangan teknis terhadap emisi dan juga mitigasi iklim. Ketiga, mampu mengaplikasikan prinsip teknologi bersih dan merancang model bisnis hijau. Terakhir, mampu menganalisis resiko dan peluang yang ditimbulkan oleh instrumen dari green economy atau green finance bagi investasi dan strategi dari suatu perusahaan atau suatu bisnis. Untuk referensi dari sumber bacaan untuk mata kuliah dari Ekonomi Hijau ini menggunakan buku dari Reso Sudarmo tahun 2020 yang berhubungan dengan ekonomi hijau. Lalu
saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian saya ke dalam rencana pembelajaran saya dan juga dalam pembelajaran di kelas maupun materi-materi yang saya ajarkan yang berhubungan dengan hasil penelitian dan pengabdian saya tersebut. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan sistem tatap muka langsung dan juga menggunakan media kuliah yang lain seperti dengan menggunakan e-learning dari perguruan tinggi. Untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan komprehensif, sistem pembelajaran dalam mata kuliah ekonomi hijau ini saya menggunakan metode pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk aspek delivery, saya menyampaikan materi dengan beragam strategi perkuliahan, di mana metode pembelajaran yang saya gunakan adalah kolaborasi, teacher-centered learning, dan juga student-centered learning. Pengajaran yang saya gunakan di kelas dengan ceramah menggunakan konsep dasar teori dan juga materi-materi ajar, serta contoh-contoh kasus yang ada di sekitar mahasiswa sebagai contoh-contoh yang konkret atau nyata untuk menggambarkan akan pentingnya dari konsep ekonomi hijau itu sendiri. Sedangkan untuk bentuk asesmen mata kuliahnya, penilaian saya lakukan secara komprehensif dengan bobot penilaian dengan komposisi penilaian, yaitu pertama, aktivitas yaitu 15%, lalu tugas 25%, untuk kuis itu adalah 15%, untuk UTS 20%, dan juga ujian akhir semester 25%. Lalu syarat yang lain, salah satunya adalah tentang kehadiran, itu adalah 85%. Demikianlah penjabaran rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ekonomi hijau ataupun green ekonomi yang saya ajarkan di pertemuan mata kuliah di setiap sesinya. Berikut saya tampilkan pembelajaran saya di mata kuliah ekonomi hijau ataupun green ekonomi pada pertemuan pada sesi yang kedua dengan materi pokok konsep dasar ekonomi hijau. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, kita kembali lagi di pertemuan kita, di pertemuan yang kedua di mata kuliah ekonomi hijau. Nah, pada perkuliahan kita pada hari ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja atau yang berhubungan dengan konsep ekonomi hijau. Nah, rekan-rekan semuanya, tujuan pembelajaran kita di mata kuliah konsep ekonomi hijau yang pertama adalah nanti kita akan mencoba memahami ya definisi, prinsip, dan tujuan dari ekonomi hijau ataupun green ekonomi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membedah, menganalisis yang berhubungan dengan ekonomi hijau yang berhubungan dengan model tradisional dan juga yang berhubungan dengan model hijau yang akan kita harapkan di pertemuan kita kali ini. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi peran sektor bisnis ya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan juga berhubungan dengan kinerja ekonomi tentunya yang berhubungan dengan konsep ekonomi hijau ataupun green ekonomi. Lalu terakhir adalah kita akan mencoba mengevaluasi ya, melihat dari peluang yang ada di negara kita tentunya ya di Indonesia ya yang berhubungan dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan dari konsep-konsep, apakah pemerintah sudah menyiapkan, apakah pemerintah sudah menerapkan konsep ekonomi hijau secara berkesinambungan ya. Tapi ya sebelum kita lebih jauh yang berhubungan dengan membahas ekonomi hijau ya, saya ingin tahu nih ya dari rekan-rekan semuanya, apa yang Anda lihat dari contoh gambar ini? Boleh silakan. Boleh untuk ya penebangan pohon secara ilegal. Ada lagi pencemaran lingkungan. Ada lagi deh, satu lagi. Oke, Natasha mungkin penggundulan hutan. Satu lagi, ada 4. Perusakan sistem perhutanan gitu, Pak. Perusakan sistem hutan dan sebagainya. Akhir-akhir ini terjadi ya beberapa informasi ya melalui berita ya, melalui video-video yang ada yang beredar ya. Sebenarnya inilah yang terjadi kondisi untuk beberapa akhir saat ini ya. Tentunya ekonomi hijau ya akan kita lihat apa sih yang akan kita gali ya, berhubungan dengan contoh gambar awal yang kita bahas bersama-sama pada kali ini. Nah, rekan-rekan semuanya, kita akan melihat tentang apa itu konsep ataupun apa itu definisi dari ekonomi hijau itu sendiri ya. Jadi sistem ekonomi hijau bertujuan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan ya.
Jadi harapannya ada berkelanjutan, tidak hanya hari ini ya, tapi untuk masa-masa yang akan datang ya. Beberapa pertemuan lalu saya bercerita adalah, jadi konsep ekonomi hijau adalah tidak hanya untuk hari ini saja, tapi untuk yang akan datang, itu mungkin untuk anak cucu kita ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar ya, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan profit saja pada hari ini ya, kita untung besar, habis itu nanti akhirnya tidak bisa kita menggali lagi ya sumber daya tersebut, ya tentunya pasti akan hilang ataupun mungkin akan musnah dengan sendirinya. Nah, inilah definisi dari konsep ekonomi hijau itu sendiri. Lalu selanjutnya, prinsipnya apa Pak? Ya, jadi prinsip adalah, pertama adalah ada efisiensi dari sumber daya alam. Ya, sekarang kita semua menggunakan seluruhnya dari sumber daya alam, mau listrik ya, BBM dan sebagainya. Dari mana sih? Ya, dari bumi atau dari alam itu sendiri. Ya, lalu selanjutnya menciptakan lapangan kerja. Jadi harapannya dari ekonomi hijau nanti bisa mendapatkan atau menambah lapangan kerja yang ada di sekitar kita. Tentunya mungkin Anda nanti setelah lulus ya, ada pekerjaan tidak hanya sekedar ya perusahaan-perusahaan yang sekedar untuk mengeksplorasi saja, tapi ada perusahaan-perusahaan yang siap kita terjun di sana sebagai perusahaan yang memang siap untuk berhubungan dengan berkelanjutan, yang berhubungan dengan ekonomi yang ada di negara kita. Oke, selanjutnya adalah pengurangan resiko ekologis ya, mengurangi polusi udara ya, kita rasakan akhir-akhir ini ya. Lalu juga karbon ya, dari asap knalpot, limbah pabrik ya, dan sebagainya. Apalagi di Lampung ini banyak ya beberapa perusahaan yang masih asapnya ya banyak sekali ya. Mungkin beberapa perusahaan masih belum ya aware atau belum peduli tentang hal tersebut. Nah, ini konsep ini akan kita gali untuk beberapa waktu ke depan tentang berhubungan dengan konsep ekonomi hijau. Nah, yang paling penting dalam konsep ekonomi hijau adalah TBL, ya, Triple Bottom Line, ya, People, Planet, dan Profit. Jadi tidak hanya sekedar untuk mendapatkan profit saja kalau kita mempunyai bisnis atau usaha, tetapi juga kita harus melihat dari mana, dari manusianya, ya, dari manusia. Kita juga harus peduli dengan masyarakat sekitar di perusahaan kita. Misalnya kalau Anda jadi CEO, ya kan, Anda jadi seorang pengusaha, ya harus Anda peduli. Ya, pertama adalah people atau masyarakat di sekitar kita. Ya. Lalu selanjutnya adalah profit. Ya. Berarti kalau kita punya usaha, berarti kita pengen adanya keuntungan. Keuntungan pasti pengen yang besar toh. Ya. Nah, itu harapannya. Tapi keuntungan yang besar itu tidak hanya sekedar hari ini pengen untung besar, habis itu nanti ya tidak ada kelanjutannya lagi. Ya. Nah, inilah berhubungan dengan konsep planet tadi. Nah, ini ya, people, profit, dan planet. Kita harus peduli dengan masyarakat sosial di sekitar perusahaan kita deh ya. Kalau kita menjadi seorang pengusaha ya, atau kita ada di dalamnya ya. Lalu selanjutnya adalah profit, itu sudah jelas sekali, keuntungan sangat diharapkan. Terakhir ya, kita harus juga ikut melestarikan ekosistem ya, melestarikan sumber daya alam ya. Intinya tidak boros lah dalam menggunakan energi yang ada di sekitar kita ya. Prakteknya banyak sekali ya, dalam kehidupan sehari-hari juga mungkin Anda bisa praktekkan itu di kosan mungkin ya, atau di rumah Anda masing-masing ya, yang berhubungan dengan konsep ekonomi hijau itu sendiri. Triple bottom line atau 3P kalau saya bilang ya. People, profit, dan planet. Tapi akhir-akhir ini terkadang lebih banyak orang membahas tentang profitnya saja. Makanya kita perlu menggali tentang yang berhubungan dengan konsep ekonomi hijau ya. Salah satunya adalah 3P atau TBL ini ya. People, profit, dan planet. Oke, selanjutnya apa sih peran bisnis dan pemerintah terkait dengan konsep ekonomi hijau? Ada 4 ya. Yang pertama adalah green marketing ya, menjual produk-produk yang ramah lingkungan. Ini biasanya ada di UMKM di sekitar kita. UMKM pariwisata biasanya ya, mereka mengolah limbah dari cangkang kerang menjadi ya kan ornamen-ornamen rumah yang bisa dijual ke luar negeri dan sebagainya. Atau kalau di masyarakat sekitar ya, ada juga mungkin dari serabut kelapa dan sebagainya, itu banyak ada di sekitar kita. Ini harusnya kita terjun di sini ya, green marketing konsepnya. Lalu selanjutnya adalah berhubungan dengan supply chain management, menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dari alam biasanya. Ya, contohnya itu tadi ya,
seperti kelapa, ya serabutnya bisa dipakai lagi, ya bisa diekspor ke luar negeri juga, ya banyak yang membutuhkan itu di luar negeri, ya. Lalu CSR melakukan program seperti reboisasi dan sebagainya, ya. CSR itu menjadi faktor penting dalam hal konsep ekonomi hijau, ya. Tidak hanya sekedar reboisasi saja, tapi CSR juga bisa bagi sosial, bagi people juga, dan juga bisa bagi alam itu sendiri, ya. Perhatian deh alam itu sendiri dan juga masyarakat, selain kepedulian kita terhadap perusahaan kita untuk meningkatkan profit atau keuntungan yang besar. Lalu apa sih peran pemerintah, ya? Yang pertama adalah regulasi, ya. Jadi pemerintah itu perannya adalah membuat regulasi atau undang-undang, ya. Lalu pemberlakuan pajak karbon salah contohnya, ya, yang ada di perusahaan-perusahaan. Siap mereka mendirikan perusahaan, pasti mereka wajib, ya, mengikuti aturan yang diatur oleh pemerintah itu sendiri. Nah, itu adalah regulasi dari pemerintahnya. Peran pemerintah yang kedua, ya, yang kedua adalah kebijakan energi. Nah, ini ada contohnya, ya, subsidi kendaraan listrik, ya, lalu juga target bauran energi terbarukan, ya, mungkin dari tenaga angin, ya, tenaga surya dan sebagainya. Lalu kalau berhubungan dengan program subsidi misalnya, ya kan, akhir-akhir ini lagi booming, ya, tentang kendaraan listrik, ya, banyak sekali di sekitar kita. Itu pajaknya awalnya itu sangat kecil daripada kendaraan-kendaraan yang memang membutuhkan BBM dari fosil, ya, salah satunya mungkin dari bensin dan lain sebagainya, ya. Sekarang kendaraan listrik sangat banyak sekali di sekitar kita, apalagi di Lampung ini sudah mulai, ya, beberapa perusahaan taksi online yang menggunakan kendaraan listrik. Itu adalah salah satu peran pemerintah melakukan kebijakan agar, ya, energi fosil yang setiap hari kita gunakan, ya, dialihkan ke energi listrik yang ada. Ini. Terakhir adalah kesepakatan global, ya. Ini adalah peran pemerintah secara nasional, ya, ikut serta dalam persetujuan Paris yang berhubungan dengan efek rumah kaca secara global, secara nasional dan juga secara global, ya. Kita ikut serta di sana karena Indonesia adalah paru-paru dunia katanya, ya kan. Tapi kita menjadi penyumbang oksigen terbesar, ya. Salah satunya adalah negara kita, ya. Kenapa? Karena kita juga harapan juga ikut dalam hal perjanjian tersebut. Lalu selanjutnya adalah net zero emission atau 2026, target bersama yang berhubungan dengan perkembangan dari teknologi tadi, ya. Harapannya nanti teknologi fosil itu semakin lama semakin ditinggalkan, ya, beralih ke teknologi yang mungkin bisa dari angin ataupun dari teknologi-teknologi yang bersumber dari mungkin dari laut dan sebagainya, ya, bisa dijadikan menjadi energi yang bisa kita gunakan, ya, untuk Anda melakukan berkegiatan baik di rumah, ya. Listrik yang Anda gunakan harapannya tidak dari batu bara lagi nantinya, bisa dari sumber-sumber lain, ya, bisa dari panas bumi dan lain sebagainya. Oke, ini adalah beberapa perbedaan, ya, dari model ekonomi tradisional dan hijau. Inilah konsep yang akan kita gali di beberapa pertemuan yang datang. Oke. Yang pertama tujuannya. Jadi kalau secara tradisional, berarti tujuannya adalah pertumbuhan semakin tinggi harapannya, ya, langsung aja naik dia grafiknya, ya. Tapi secara ekonomi hijau, jadi pertumbuhan secara inklusif berkelanjutan, semakin lama akan semakin meningkat, tidak langsung melesat ke atas. Tapi itu harapan secara keuntungan benar, tidak salah. Tapi itu akan banyak merugikan dari siapa? Sumber dayanya, eksploitasi yang besar-besaran, ya, lalu juga minyak bumi, ya, yang diambil dengan besar-besaran, lalu juga batu bara, ya, yang kita gunakan setiap hari, ya. Tapi kalau kita bisa mengurangi, ya, minimal mengurangi deh penggunaan yang berdasarkan dari sumber fosil tadi, ya, makin lama kita akan ada namanya eksploitasi yang kita kurangi menjadi informasi bagaimana kita bisa untuk masa depan anak cucu kita deh. Mungkin Anda kalau nanti sudah menikah, ya, harapannya bisa masih tetap menggunakan listrik, ya, tapi tidak dari sumber fosil lagi, ya, tapi mungkin dari energi yang lain, ya. Karena semakin lama pasti energi ataupun fosil itu akan semakin habis, ya, semakin habis. Terus kita mau gunakan apa, kan gitu, ya. Itu salah satunya. Lalu dampak lingkungannya, ya, kalau tradisional pasti cenderung negatif. Tadi gambar di awal, ya, sudah Anda sampaikan kalau
terjadi kebakaran hutan, terjadi penggundulan hutan, ya. Efeknya apa? Efeknya kita, ya. Beberapa bulan yang lalu ya terjadi banjir, ya, dan sebagainya. Karena apa? Ya karena kita sendiri, ya. Kita terlalu cenderung ke eksploitasinya, tapi tidak memikirkan manfaat yang lain, ya tentunya, ya. Oke, sampai di sini ya. Setelah saya jelaskan beberapa hal tentang konsep 3P atau TBL, Triple Bottom Line, ya, people, profit, dan juga planet, ya, itu menggambarkan bagaimana kita bisa memahami konsep ekonomi hijau. Oke, terakhir, dari gambar ini, ya, apa yang bisa Anda gali atau Anda bisa gambarkan yang berhubungan dengan dua gambar yang berbeda, satu di kanan dan satu di kiri? Boleh, silakan. Sekilas saja. Boleh? Satu. Oke, Natasha. Seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan, kalau di gambar sebelah kiri saya itu contoh dari misalkan perusahaan yang tidak menerapkan ekonomi hijau. Jadi apa yang mereka sudah lakukan itu maksudnya tidak dilestarikan gitu. Jadi gimana ya cara jelasinnya? Gimana? Jadi perusahaan tersebut itu setelah menebang, contohnya itu, mereka tidak melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali sehingga menyebabkan bisa terjadinya banjir. Juga karena mereka tidak melestarikan hutan tersebut, akhirnya tidak mengalami keberlanjutan gitu. Sementara di gambar sebelahnya itu mungkin adalah salah satu contoh perusahaan yang menerapkan ekonomi hijau. Jadi apa yang mereka sudah lestarikan, mereka manfaatkan di situ, lalu itu akan mengalami keberlanjutan untuk selanjutnya. Jadi tidak hanya mengambil keuntungan sementara, tetapi bisa untuk selanjutnya di masa depan yang akan datang. Seperti itu kira-kira, Pak. Oke, terima kasih Natasha. Ya, sebenarnya ya sama persis dengan apa pendapat dari Natasha, teman Anda tadi, ya. Sebenarnya gambar di kanan adalah, jadi tidak hanya sekedar hari itu saja, ya. Anda jual semua kayu yang ada di hutan tersebut, ya. Lihat grafiknya saja deh, ya. Semakin lama semakin meningkat profitnya, benar, itu nggak salah, ya. Karena setelah itu dia akan habis, mau cari di mana lagi, gitu ya. Karena membutuhkan waktu yang lama untuk mungkin menanam pohon kembali, ya, atau mungkin untuk menghasilkan batu bara kembali, misalnya kalau batu bara misalnya butuh ratusan tahun untuk kita bisa gunakan kembali, ya. Kalau konsep ekonomi hijau, ya bisa jadikan kita mungkin tempat wisata mungkin, ya, salah satunya, atau juga dalam hal-hal lainnya untuk perkebunan warga masyarakat itu juga bisa digunakan agar apa, ya, agar tidak langsung selesai hari itu saja, tapi ada keberlanjutan dari waktu ke waktu. Oke, nah itu adalah sedikit gambaran, ya. Lalu ini adalah beberapa peluang dan tantangan. Kita peluangnya pasti banyak, ya. Kita pasar produk hijau itu UMKM itu sudah banyak sekali di sekitar kita. Lalu juga potensi itu sangat besar sekali di negara kita. Lalu selanjutnya adalah tantangannya. Pasti awal biayanya adalah tinggi, yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu kurangnya kesadaran pelaku-pelaku bisnis yang ada di sekitar kita. Tentunya terakhir adalah ya kita sulitnya untuk menyeimbangkan triple bottom line tadi, ya, yang berhubungan dengan konsep ekonomi hijau. Nah itu, ya, ini menjadi gambaran kita bagaimana kita bisa melihat berhubungan dengan berlanjutan dengan ekonomi hijau itu sendiri. Jadi itulah perbedaan konsep yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Jadi rekan-rekan semua, ya, jadi kesimpulan adalah ekonomi hijau bukan hanya tentang untuk menghentikan pertumbuhan, ya, melainkan mengubah cara pertumbuhan itu terjadi, ya. Kita menaikkan profit tidak hanya sekedar langsung hari itu selesai, kata Natasha tadi, tapi langsung kita gunakan untuk masa-masa yang akan datang, agar mungkin anak cucu kita nantinya atau perusahaan-perusahaan di depannya dapat berjalan dengan baik, lalu juga masih bisa menikmati, ya, energi. Lalu selanjutnya tujuan untuk mencapai kemajuan ekonomi, ya, kesejahteraan sosial, kelestarian alam secara bersama-sama. Jadi itu adalah gambaran bagaimana kita bisa memahami atau konsep dari ekonomi hijau itu sendiri. Oke, yang terakhir adalah kerjasama antar pemerintah dan perusahaan itu sangat penting, ya, karena implementasi tanpa ada
pengusaha atau CEO tadi atau perusahaan itu sendiri tidak ada komunikasi yang baik dengan pemerintah, konsep ekonomi hijau ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Nah, itu adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita gali dari konsep triple bottom line atau konsep 3P tadi ya, people, profit, dan planet ya. Jadi tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi kita harus bisa memikirkan masa depan mungkin anak cucu kita ke depannya ataupun masa depan dari alam kita ini sendiri ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Belum. Kalau ada pertanyaan berarti dari kesimpulan ini saya pengen teman-teman untuk mengisi terlebih dahulu ya. Saya ada namanya post test. Oke, silakan dikerjakan post test hari ini. Sudah bisa masuk semua? Sebentar, Pak. Kodenya 895056. Bisa? Oke. Visum nggak bisa. Oke. Ini aja, langsung masuk Wizi, masukin kodenya. Sudah bisa masuk? Oke. Oke, sudah? Bisa? Oke, udah dikerjakan semua ya. Nanti hasil post test tadi ya nanti akan kita lihat bersama-sama bagaimana ternyata rekan-rekan semua sudah hampir semuanya memahami tentang konsep ekonomi hijau ya. Biarpun mungkin ada 1-2 yang belum mengerti ya. Sebenarnya bukan mengerti ya, belum memahami secara penuh, tapi tidak langsung hampir semuanya selesai ya mengerjakan post test hari ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Tapi sebelum saya akhiri kuliah kita hari ini, silakan Anda untuk mengisi presensi lewat Edlink. Lewat Edlink mata kuliah kita hari ini. Silakan dibuka Edlinknya. Silakan di-scan barcode-nya. Sudah? Belum ya? Sudah? Sudah. Oke, bisa ya? Bisa ya, kalau nanti sambil berjalan nanti sambil di scan ya, sambil mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya ya. Mungkin itu ya sedikit dari gambaran materi kuliah kita ya. Harapannya konsep ekonomi hijau ini menjadi bekal kita nantinya ya untuk untuk dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tentu dalam pemahaman kita dalam memahami pentingnya keberlanjutan tentang ekonomi ya secara nasional yang berhubungan dengan konsep keberlanjutan ya. Jangan lupa ada 3 konsep. Yang pertama adalah people, profit, dan planet ya. Jadi tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi kita juga harus peduli dengan masyarakat sekitar dan juga alam di sekitar kita. Itu saja. Terima kasih atas waktunya ya. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya pada e-learning kita atau di Edlink. Ya nanti dikumpulkan ya kurang lebih 1 minggu ke depan nanti untuk upload tugasnya ya. Intinya adalah bagaimana kita memahami konsep dari ekonomi hijau tadi, triple bottom line tadi saja deh ya. Ada people, profit, dan planet ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Sampai jumpa juga nanti di pertemuan-pertemuan di mata kuliah ekonomi hijau. Terima kasih, sampaikan selamat siang. Selamat siang, Pak. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.